Gisel kembali dipanggil polisi terkait video 19 detik, Gading malah bongkar hubungan asmaranya dengan Karen Nissan. Akui sudah dikenalkan dengan Gempita. Dapat ucapan manis dari Gempi dan Gading, Gisel bicara kegagalan. Bagaimana buntut panjang dari kasus video syur mirip Gisel ini? Setelah perceraiannya dengan Gisela Anastasia, kini Gading Martin mulai terbuka soal urusan asmaranya. Diketahui, setelah menjanda, Gisel terlebih dahulu menggandeng Wijaya Saputra atau Wijin sebagai kekasih hati. Kini, Gisel masih terus menjadi sorotan setelah kasus video syur mirip dengannya beredar. Gisel pun memenuhi panggilan penyidik di Polda Metro Jaya Rabu 23 Desember 2020. Dia datang untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus video syur mirip dirinya. Sekitar pukul 10.50 WIB, Gisel tiba di Polda Metro Jaya didampingi oleh pengacaranya Sandi Arifin dan langsung masuk ke dalam ruang penyidik. Tanpa banyak berkomentar banyak, Gisel menyebut kedatangannya untuk memenuhi panggilan polisi. Datang memenuhi panggilan saja, terima kasih, kata Gisel kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, dilansir dari laman kompas.com. Sementara itu, kini Gading Martin mulai buka-bukaan soal hubungan asmaranya dengan seorang model cantik, Karen Nissan. Hal tersebut diungkapkan oleh Gading Martin dalam kanal YouTube Martin and Friend yang berjudul Martin and Martin. Gading Martin punya pacar baru. Ini mesti diklarifikasi. Persoalannya adalah setiap hari wartawan nanya, bagaimana Gading dengan Karen? Saya bilang, saya bukan juru bicaranya Gading, ujar Roy Martin mempertanyakan hubungan anaknya dengan Karen Nissan. Menanggapi hal itu, Gading Martin mengaku memang sangat dekat dengan Karen Nissan. Bahkan, mantan suami Gisela Anastasia ini mengatakan wanita yang kini paling dekat dengannya adalah Karen. Emang lagi dekat? Orang paling dekat sekarang Karen, kata Gading Martin menjawab pertanyaan ayahnya sambil tersipu malu. Terdorong rasa penasaran, Roy Martin kembali bertanya seberapa dekat hubungan anaknya dengan Karen Nissan. Pasalnya baru-baru ini beredar foto mesra Gading Martin dengan Karen Nissan yang diunggah dalam Instagram story akun Instagram @KarenNissan. Sebuah klarifikasi penting, sudah sejauh mana? Tanya Roy Martin sambil tertawa. Udah foto-foto bareng? Ujar Mahesa Gibran menggoda sang kakak. Saya sama kucing saya juga foto-foto bareng, belum berarti dekat kalau foto, kata Roy Martin. Menanggapi hal itu, Gading Martin meluruskan bahwa dia dan Karen memang tengah dalam pendekatan. Namun, Gading Martin tak menjelaskan detail statusnya kini dengan Karen Nissan. Udah hampir rutin tiap hari, ketemu selalu, ya ngedate lah, liburan bareng, tutur Gading Martin. Bahkan Gading menyebut bahwa Karen sudah kenal dekat dengan buah cintanya dengan mantan istrinya Gisela Anastasia bernama Gempita Nora Martin. Bapak satu anak ini menyebut bahwa dirinya punya banyak kesamaan dengan Karen, mulai dari hobi dan tanggal lahir. Gading dan Karen sama-sama lahir pada 8 Mei. Meski memiliki tanggal lahir sama, namun Karen dan Gading terpaut 18 tahun. Kini Gading berumur 38 tahun, sementara Karen kini berumur 20 tahun. Yang aneh apa? Dia lahirnya 8 Mei juga, ucap Gading. Yang 1 tahun 1982, yang 1 tahun 2000. Dia baru lahir, aku udah demo, lanjut Gading. Menanggapi itu, ayah dari Gading, Roy Martin pun sempat tak percaya. Namun Roy tak mempermasalahkan hubungan anaknya tersebut yang terpaut jauh umurnya. Ia mengatakan laki-laki itu tak pernah tua, melainkan dewasa.
Laki-laki nggak pernah tua, laki-laki dari remaja dewasa, sampai kayak bapak masih dewasa, belum tua. Tutur Roy Martin. Sementara itu, dapat ucapan manis dari Gempi dan Gading. Gisel bicara kegagalan. Gisela Anastasia mendapat ucapan spesial dari Gempi Tanora Martin di Hari Ibu. Hadiah dari Gempi membuat Gisel terharu dan merasa tak sempurna sebagai ibu. Gisel mengunggah video saat Gempita menyanyikan sebuah lagu untuknya. Sambil tersenyum, Gempita memberikan nyanyian itu untuk Gisel. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Happy Mother's Day, Mama. Hope you like it. Tidak hanya itu, Gempita juga mengirimkan rentetan voice note untuk Gisel. Let's have a present for you. Hope you like it. It's for Mother's Day. Jangan lupa dilihat ya. Happy Mother's Day. Ma, kalau nggak sibuk, kamu buka sekarang ya. I hope you like it. I'm nervous. Kira-kira kamu nontonnya terharu nggak ya? I think I'm nervous. Boleh dong, Mama. Happy Mother's Day one more time. I cannot stop saying Happy Mother's Day because Mother's Day is the best and Father's Day is the best too. Pada kesempatan itu, Gisel mengungkapkan, sebagai ibu dia juga pernah gagal. Akan tetapi kehadiran Gempita selalu membuat dirinya kembali semangat dan berusaha jadi yang terbaik. I fail sometimes, tapi cintaku buat kamu membuat aku mau selalu bangkit belajar memberikan yang terbaik. Happy Mother's Day buat semua ibu kalian semua luar biasa, ungkap Gisel. Postingan Gisel itu juga mendapat semangat dari Gading Martin. Gading memberi ucapan selamat hari ibu untuk Gisel. Sweet Gempi, Happy Mother's Day Mama Isel, ucap Gading Martin. Gisela Anastasia hari ini kembali berjuang untuk memulihkan nama baiknya. Dia kembali menjalani pemeriksaan terkait kasus video syur yang disebut mirip dengannya. Ini bukan kali pertama Gisel tersandung kasus video syur. Beberapa waktu lalu Gisel juga membuat laporan untuk mengklarifikasi dan membantah soal video syur yang viral. Sebagai informasi, ini merupakan kali kedua Gisel mendatangi kantor cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan video syur mirip dirinya. Adapun Gisel diperiksa selama hampir 5 jam lamanya. Janda satu anak ini mengaku masih berstatus sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sementara itu, 2 tersangka telah ditetapkan dalam kasus dugaan video syur tersebut. Masih saksi dong, seru Gisel di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Ia pun mengaku dalam pemeriksaan tadi hanya melengkapi berita acara pemeriksaan atau BAP sebelumnya. Namun, ia enggan menjelaskan lebih detail terkait pemeriksaan tersebut. Sebelumnya, Gisel telah menjalani pemeriksaan pertama di Polda Metro Jaya pada Selasa, 17 November 2020. Sejauh ini sudah ada tersangka yang ditetapkan dengan inisial PP dan MN. Bagaimana menurut pendapat Anda?